Halo warga Retas Perkakas, balik lagi bareng gue Doni Richard. Bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya. Oke, setelah sebulan lebih kayaknya ya, gue nggak ngonten gara-gara COVID. Akhirnya nggak bisa ngonten. Kalau terakhir konten gue soal NCB 22K yang ternyata lumayan disambut hangat oleh pasar. Sekarang gue mau ngebahas Nagawa KW DCF 887. Sebuah produk yang sebetulnya bukan produk baru, malah tergolong produk yang lawas. Tapi sepertinya menarik karena terakhir gue habis ngebahas NCB 22K yang bentuk, fungsi, warnanya mirip banget sama DCF 887. Mungkin banyak warga Retas Perkakas yang masih belum meminang DCF 887, masih penasaran bagaimana update terbarunya atau apakah ada perubahan atau enggak dari pertama kali dia rilis atau dijual di Indonesia. Langsung aja kita cek produknya. Oke, jadi apa aja yang kita dapat dengan harga hampir 3 jutaan ini di paket box pembeliannya DCF 887 D2A seperti tertera di box DeWalt ini. Yang pertama kita bakalan dapat sebuah manual books yang harusnya ini bukan manual book, bukan. Bisa dilihat ini ngasih tahu fungsi-fungsinya, cara pengoperasiannya. Teman-teman bisa baca, sebaiknya dibaca sebelum memakai alatnya. Terus kita dapat sebuah docking charger dengan tipe DCB 115. Input 220, 240 volt, outputnya 22 volt. Kemudian kita juga dapat docking charger DeWalt DCB 115 10.8 volt atau 18 volt. Terus di bawahnya ada 12 volt atau 20 volt maksimal. Jadi bisa dipakai buat ngecharge 10 volt, 18 volt, 12 volt sampai maksimalnya 20 volt. Sebuah brand global, dia harus jaga reputasinya, bahannya oke, terus juga ada keterangan yang jelas ngasih tahu spek daripada si docking chargernya sendiri. Terus juga kita dapat 2 baterai 20 volt 2 Ah. Yang gue tahu di keluaran pertamanya DeWalt DCF 887 ini kita ngedapetin baterai itu 18 volt. Gue lupa ampernya berapa, apakah 2 juga atau 1,5. Tapi yang di penjualan sekarang ini yang terbaru kita dapatnya 20 volt. Bisa kita lihat ada tahun produksi baterainya 2021. Ada barcode yang bisa kita scan buat ngecek apakah ini asli produk DeWalt atau bukan. Terus kita dapat mata bit tertulis di sini impact ready atau tahan terhadap impact gitulah ya, kurang lebih ya. Terus kita juga dapat sudah pasti DCF 887. Ini aja sih paket pembeliannya. Seperti luar biasa ya, sebagai sebuah brand global, tampak jelas even dari impresi awal DeWalt langsung ngasih statement dari box mereka. Dimodali dengan material yang kokoh, desain yang maco, seperti negesin bahwa produk ini dibuat dengan proper, dibuat dengan tidak main-main dan bukan untuk main-main. Ya, walaupun sih zaman sekarang hobi aja atau sekedar main-main aja banyak bapak-bapak yang proper dalam memilih alat main mereka. Oke, jadi gimana dengan build quality DeWalt DCF 887 ini? Kita mulai dari baterainya. Dari hand feel aja udah berasa banget bedanya dengan produk-produk lokal yang harganya 2-3 kali di bawah DeWalt. Baterai 20 volt, 2 ampere, lithium ion, berasa banget sebagai sebuah baterai dalam tanda kutip mahal karena build quality-nya, materialnya itu di tangan berasa kokoh, berasa premium. Lalu untuk marking penanda mulai dari kode tahun produksi, brandnya mereka sendiri, jenis baterainya, lalu ada
keterangan-keterangan detail soal spek baterainya itu sendiri, kemudian soket untuk locking ke mesinnya juga enak banget. Lalu di bagian bawah marking untuk spek baterainya sendiri terasa enak dilihat mata, juga nggak merusak desain baterainya secara keseluruhan. Buat docking chargernya sendiri terkesan rapi, proper, terus juga marking atau stiker penanda untuk spek, untuk model itu juga jelas, di atas dan di bawah ada tahun produksinya, menandakan kapan docking charger ini diproduksi. Cukup membedakan DeWalt sebagai sebuah brand global dengan produk-produk lokal atau produk-produk yang ada di bawah DeWalt. Oke, jadi gimana dengan unit DCF 887-nya itu sendiri? Apakah masih worth it? Apakah masih relevan buat kita beli atau kita pakai di tahun sekarang ini? Karena ditilik dari tahun pertama kali rilis, DCF 887 ini sudah rilis sejak 2015. Dan sampai sekarang sepertinya secara desain nggak ada yang berubah dari sejak pertama kali 887 ini rilis. Meskipun usang kalau ditilik dari tahun pembuatannya yang 2015 atau tahun rilisnya yang 2015 itu tadi, tapi DCF 887 ini masih tetap aja unggul, tetap aja worth it untuk dipakai atau dibeli di tahun sekarang ini. Mungkin power tools itu secara teknologi nggak sepesat seperti handphone. Mungkin kalau handphone tahun 2015 kita beli tahun sekarang mungkin agak terlihat usang. Tapi si DCF 887 ini masih aja tetap relevan, masih aja tetap in gitu di tahun ini untuk dipakai atau dibeli. Ukuran yang compact, fungsi-fungsi yang masih fungsional sampai dengan hari ini. Spek yang mereka tawarkan yang mampu mengcover area pekerjaan mulai dari rumahan, DIY sampai dengan industri, menegaskan kalau DCF 887 ini adalah sebuah produk yang didesain dengan matang, baik secara fungsi maupun inovasi. Untuk material dan detailing, gue hampir nggak ada komplain sih sama si DCF 887 ini. Bahkan setelah bertahun-tahun produk ini bertahan, bayangin dari 2015, tetap aja DCF 887 ini adalah salah satu sasaran produk yang ditiru dan dijiplak sama brand-brand baru atau brand-brand yang muncul setelah DeWalt. Detail seperti belt clip, molding marking brand DeWalt, atau bahkan magnetic build holder dari DeWalt DCF 887 ini cukup menggantikan rasa sedih gua setelah check out di marketplace. Desain grill dari DCF 887 ini juga berasa ke gue sebagai user, karena setiap kali gue pencet di putaran yang lumayan kencang, angin hasil putaran dari gearbox DCF 887 ini seperti terbuang sempurna melalui grill yang mereka desain ini. Buat ngelengkapin review kali ini, gua mau tes kecil-kecilan bagaimana kinerja dari DCF 887. Oke, jadi buat tahu DCF 887, impact driver dengan spek RPM maksimal 3250, IPM maksimalnya 3800. Gimana kinerjanya? Kita cobain. Gua nyobain ada berbagai ukuran skru, sepertinya 7, 5, 3, kayaknya 7 kayaknya paling besar ya. Di kayu balok, bagaimana feel-nya kita cobain aja.
Jadi kalau mesinnya kalau dirasa bebannya atau media skrupnya itu keras, impactnya langsung bekerja. Tapi kalau enggak, kayak menurut gue ya, kayaknya dia screwing aja gitu, enggak tanpa impact. Pun gue udah pindah ke speed 2, cara kerjanya seperti itu gitu. Kalau udah mulai keras medianya, dia bakal langsung ngeluarin fitur impactnya sendiri. Kalau untuk baut-baut skrup-skrup kecil sih di speed 1 masih oke sih. Nah, kalau 2 ya harus kita yang ngontrol triggernya. Kalau 3, kalau di speed 3 sih untuk screwing over power ya. Dibanding NCB 22K, walaupun kayaknya menyedihkan ya, kita bandingin DeWalt ke si NCB 22K, powernya si NCB 22K ini gila sih. Karena ya mungkin ya RPM-nya ya real, IPM-nya ya juga real, jadinya feeling kita sebagai user harus kita pakai juga gitu. Oke. Jadi buat screwing balok dengan baut yang ukurannya cukup besar, di speed 2 sih enak. Dengan catatan speeding triggernya kita kontrol sendiri. Oke. Buat rilis juga enak. Ini baut yang pendek, coba speed 1 tuh, enak. Berasa kok beda power yang dihasilkan sama gearboxnya si DCF 887 ini. Misalnya ya, kalau mau kita banding-bandingin ke brand yang ada di bawahnya dia, gue sih sebagai user cukup merasakan perbedaannya ya. Ini murni apa yang gue rasain di tangan gue waktu pakai alat ini. Oke, sekarang kita coba screwing di besi hollow. Oke, ini kalau nggak salah 2 mili ya, sekitar 2 mili setengah lah. Gua coba pakai skrup 8, panjangnya 7 atau 6 setengah.
rilis ya. Mesinnya sih enak, tapi apa namanya, skrup matanya itu yang agak bermasalah sih. Oke, bagaimana kinerjanya si DCF 887? Ya seperti yang tadi kita lihat, untuk screwing di kayu balok, di besi hollow. Untuk sebuah mesin yang sebetulnya rilis di 2015 ini, menurut gua ya tetap aja masih bisa dibilang tangguh gitu kinerjanya. Jadi waktu gua mau kejar powernya dia kasih, waktu gua kontrol speednya dia juga ngikutin triggernya kita gitu. Jadi secara kinerja sih no complain, no comment, gue cukup pantas dengan harga yang gue bayarkan. Terus desain, build quality dan lain-lain ini masih di atas sih sama brand-brand yang belakangan banyak beredar. Misalnya brand-brand lokal atau brand-brand seperti yang mid-end gitu. Ya dia masih pantas untuk kita sebut sebagai yang teratas gitu di antara brand-brand yang lain gitu. Tapi ya masih ada saingannya dia di kelasnya dia. Tapi di Indonesia rasa-rasanya DeWalt dengan layanan purna jualnya jadi salah satu brand yang pertama kita pertimbangkan untuk membeli sebuah power tools. Jadi gitu aja sih dari gue untuk review kali ini DeWalt DCF 887. Semoga ini ngasih sedikit referensi buat warga Retas Perkaka sekalian yang mungkin lagi cari-cari mesin impact driver di kelas yang agak high end. DCF 887 ini boleh jadi pilihan buat warga Retas Perkaka sekalian. Sehat-sehat terus semuanya, banyak rezekinya, lancar kerjaannya, lancar usahanya. Gue Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya, pamit.